Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ke-12 pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 1 dengan topik Akuntansi untuk perusahaan dagang terkait dengan laporan keuangan. Yuk kita mulai saja belajarnya. Nah, karena terdapat perbedaan karakteristik perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, di mana perusahaan dagang itu memiliki transaksi persediaan yang akan mempengaruhi laporan keuangan, di mana transaksi tersebut itu lebih mempengaruhi laporan laba rugi. Nah, di sini kita bahas dulu eh, laporan laba rugi dari perusahaan jasa itu terdiri atas pendapatan jasa dikurangi dengan beban operasi, hasilnya jadi laba bersih. Nah, bagaimana perbedaannya jika dibandingkan dengan perusahaan dagang? Kita bahas di slide selanjutnya. Berikut merupakan isi dari laporan laba rugi perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu ada penjualan, lalu dikurangi dengan harga pokok penjualan, didapatkan hasilnya laba kotor, selanjutnya itu dikurangi dengan beban operasi, lalu didapatkan laba bersih. Nah, perbedaannya di perusahaan jasa itu tidak ada harga pokok penjualan. Jadi langsung pendapatan dikurangi dengan beban operasi, hasilnya laba bersih. Sedangkan perusahaan dagang itu memiliki harga pokok penjualan yang harus terlebih dahulu itu menjadi pengurang dari penjualan sehingga menghasilkan laba kotor. Nah, di mana laporan laba rugi perusahaan dagang itu biasanya disiapkan dalam dua format. Yang pertama, laporan laba rugi bentuk langsung. Yang kedua, laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Nah, sekarang kita bahas yang laporan laba rugi bentuk langsung dulu. Berikut ya, laporan laba rugi bentuk langsung untuk perusahaan dagang. Laporan laba rugi bentuk langsung atau single step income statement ini di mana dilihat di sini diawali dengan nama perusahaan dulu, PTA, lalu nama laporan laba rugi, lalu periodenya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Nah, laporan laba rugi ini itu dimulai dengan dimana dikumpulkan dulu semua pendapatan. Nih, dilihat di sini ada pendapatannya terdiri dari penjualan bersih, lalu ada pendapatan sewa, lalu ditotalkan jadi total pendapatan. Nah, selanjutnya baru dikurangkan dengan seluruh beban yang ada. Jadi dikurangkan dengan seluruh beban, ini contohnya ada harga pokok penjualan, beban administrasi, beban bunga. Nah, semua beban itu dijumlahkan. Nah, setelah semua beban dijumlahkan, kan ada di atasnya itu ada total pendapatan. Nah, total pendapatan inilah yang dikurangi dengan total beban. Nah, hasilnya menjadi laba bersih. Nah, di mana laporan laba rugi bentuk langsung ini mendapat kritik karena bentuk laporan laba rugi bentuk langsung ada beberapa angka seperti laba bruto dan laba operasi itu tidak tersedia, sehingga untuk membuat laporan laba rugi itu yang paling bagus itu dalam bentuk tidak langsung. Laporan laba rugi bentuk bertahap atau disebut juga dengan laporan laba rugi bentuk tidak langsung atau bahasa Inggrisnya multiple step income statement. Nah, di mana dalam laporan laba rugi ini itu berisi beberapa bagian, subbagian dan subjumlah. Nah, kita bahas saja langsung ke laporan laba ruginya. Jadi sama ya, kita buat nama perusahaannya dulu, PTA, lalu nama laporannya, laporan laba rugi, lalu untuk periodenya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017. Nah, yang pertama itu isi laporan laba rugi itu ada penjualan, di mana itu merupakan total jumlah yang dibebankan pada pelanggan atas barang terjual, baik penjualan kas maupun kredit. Lalu
Penjualan ini dikurangi dengan retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan. Hasilnya itu didapatkan penjualan bersih. Nah, penjualan bersih ini itu dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini merupakan biaya barang yang terjual ke pelanggan. Biasanya harga pokok penjualan juga disebut dengan cost of goods sold atau cost of sales. Nah, setelah itu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan didapatkan hasilnya laba kotor. Selanjutnya di slide berikutnya itu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang ada. Jadi, laba kotor dikurangi dengan beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Jadi di sini beban penjualan itu tergantung soal, ada dijelaskan di soal ada beban penjualan dan beban administrasinya terdiri atas dari apa aja. Tapi jika tidak ada di soal, langsung aja beban operasi dilanjutkan dengan nama beban-beban yang ada, misal beban gaji, beban iklan, beban penyusutan peralatan toko, misal jika tidak ada di misalkan di antara beban penjualan dan beban administrasi di soal. Tapi jika ada dibuatkan seperti ini. Selanjutnya, kan laba kotor dikurangi dengan beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Didapatkan hasilnya menjadi laba operasi. Nah, laba operasi ini selanjutnya itu dikurangi dengan pendapatan dan beban lainnya. Jadi dikurangi dengan ini. Hasilnya didapatkan laba bersih. Jadi begini ya, bentuk dari laporan laba rugi bentuk tidak langsung. Nah, di slide selanjutnya kita membahas bagaimana cara mencari harga pokok penjualan. Nah, jadi harga pokok penjualan itu didapatkan angkanya dari persediaan awal, persediaan barang dagang awal, itu ditambah dengan pembelian dan transportasi pembelian, lalu dikurangi dengan retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, hasilnya didapatkan persediaan awal setelah ditambah dan dikurang, itu hasilnya didapatkan persediaan barang dagang siap dijual. Setelah itu dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Hasilnya harga pokok penjualan. Begitu ya caranya. Nah, begini ya bentuk dari laporan laba rugi tidak langsung yang di dalam satu slide. Dimana di sini kita lihat itu ada nama perusahaannya, lalu nama laporannya, serta periodenya, lalu dilanjutkan dengan isi dari laporan. Di mana isi dari laporan itu ada pendapatan dari penjualan yang didapatkan penjualan bersih. Setelah itu penjualan bersih ini dikurangi dengan harga pokok penjualan. Setelah itu didapatkan laba kotor. Jadi penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan sama dengan laba kotor. Nah, laba kotor ini dikurangi dengan beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi. Nah, beban operasi ini merupakan beban yang timbul akibat dari kegiatan operasi perusahaan atau kegiatan utama perusahaan. Setelah itu laba kotor dikurangi dengan beban operasi didapatkan laba operasi. Nah, laba operasi itu dikurangi dengan pendapatan dan beban lainnya. Nah, pendapatan dan beban lainnya itu merupakan komponen yang tidak berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Nah, pendapatan dari sumber selain kegiatan operasi utama perusahaan itu digolongkan sebagai pendapatan lainnya. Nah, sedangkan beban-beban yang tidak berhubungan langsung dengan operasi perusahaan itu diidentifikasi sebagai beban lainnya. Nah, biasanya
itu pendapatan yang tidak berkaitan langsung itu misalnya pendapatan sewa, lalu beban yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasi perusahaan itu misalnya beban bunga, seperti itu. Nah, setelah laba operasi dikurangi dengan atau ditambah dengan pendapatan dan beban lainnya, didapatkan hasilnya menjadi laba bersih. Terkait dengan laporan ekuitas pemilik dan laporan posisi keuangan, ini di mana dalam menyajikan laporan ini itu disiapkan dengan cara yang sama dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya untuk perusahaan jasa. Jadi sama saja ya, baik laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, untuk lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal. Jadi soal untuk pertemuan ini itu sama dengan soal di pertemuan ke-11. Nah, sama ya, PT Bintang adalah perusahaan yang menjual barang elektronik peralatan rumah tangga berikut neraca saldo akhir Desember 2013. Ini neraca saldonya. Lalu berikut merupakan data penyesuaiannya. Ya, data penyesuaiannya. Lalu dilanjutkan dengan diminta A. Buatlah jurnal penyesuaian, B. Buatlah neraca lajur. Yang A dan B itu telah dibahas di pertemuan ke-11. Nah, di sini kita melanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang ke C. Susunlah laporan keuangan yang lengkap untuk tahun 2013 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Jadi di sini kita mulai membuat laporan laba rugi dulu. Nah, laporan laba rugi diawali dengan nama perusahaan PT Bintang, lalu nama laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif. Lalu dilanjutkan untuk periode tahun yang berakhir 31 Desember 2013. Nah, di mana isinya yang pertama itu ada penjualan 376.500.000. Ini kita lihat dari sini, dari neraca lajur penjualan. Ini kan dari kolom yang ke-7 dan ke-8 itu kita lihat penjualan. Itu ada sebesar 376.500.000. Saya pindahkan ke sini. Lalu dikurangi dengan retur penjualan dan potongan harga. Ini ada retur penjualan dan potongan harga sebesar 2 juta, juga dikurangi dengan diskon penjualan 6 juta. Jadi dikurangi dengan ini 2 juta dan 6 juta dikurangi, berarti dikurangi jadinya 8 juta hasilnya. 2 juta tambah 6 juta dikurangi 8 juta. Penjualan setelah dikurangi dengan retur penjualan dan potongan harga serta diskon penjualan, hasilnya didapatkan menjadi 368.500.000. Nah, ini menjadi penjualan bersih. Nah, setelah itu penjualan bersih itu dikurangi dengan harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan di sini itu ini harga pokok penjualan di sini di neraca lajur. Itu komponen dalam mencari harga pokok penjualan ada pembelian, transfer pembeli, retur pembelian, diskon pembelian, terus juga yang ini harga pokok penjualan. Ini ada ini ya. Jadi ini item untuk mencari harga pokok penjualan. Ini ada di sini. Di sini. Diskon penjualan ini ada di sini ya.
Nah, untuk yang ini akun harga pokok penjualan itu didapatkan jadi dari selisih antara persediaan di awal dengan selisih di antara persediaan yang tercatat di akhir periode dengan selisih yang telah dihitung fisik. Itu ya. Ini kan angkanya didapatkan dari sini. 14.500.000. Jadi gini ya. Nih. Jadi kan kita lihat di teorinya ini ya. Untuk mencari harga pokok penjualan itu ada persediaan barang dagang awal. Jadi sini persediaan barang dagang awal kita lihat di soal itu ada 76.500.000. Lalu ditambah dengan ini lihat di teori ditambah dengan pembelian dan transport pembelian. Pembelian dan transport pembelian itu dilihat di sini. Di neraca lajur ini ada pembelian sebesar 180 juta, lalu transport pembelian itu 15 juta. Ya. Lalu dikurangi dengan retur pembelian dan potongan harga serta diskon pembelian. Itu juga ada di sini, di neraca lajur. Retur pembelian dan potongan harga sebesar 2 juta, lalu dikurangi dengan diskon pembelian 4 juta. Setelah itu, didapatkan hasil persediaan barang dagang siap dijual 265.500.000. Lalu selanjutnya dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir itu dilihat di soal di sini ya. Persediaan barang dagang akhir itu 62 juta. Kurangi 62 juta. Jadi persediaan barang dagang siap dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir, hasilnya sama dengan harga pokok penjualan sebesar 203.500.000. Nah, di mana penjualan bersih itu dikurangi dengan harga pokok penjualan, hasilnya didapatkan laba kotor sebesar 165 juta rupiah. Nah, di mana kan dalam neraca lajur itu ada item harga pokok penjualan sebesar 14.500.000. Nah, 14.500.000 ini di dalam laporan laba rugi itu digambarkan dengan ini ya. Persediaan barang dagang awal 76.500.000 dikurangi dengan persediaan barang akhir 62 juta. Jadi hasilnya nih 14.500.000. Ini yang menjadi harga pokok penjualan, akun harga pokok penjualan di neraca lajur. Ini ya, digambarkan dengan pergerakan persediaan awal barang dagang awal dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nih hasilnya 14.500.000 gitu ya. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan laba kotor sebesar 165 juta, itu dikurangi dengan beban usaha atau beban operasi itu sama ya. Nah, di sini itu di soal tidak dijelaskan beban usaha ini beban tidak dibagi beban operasi atau beban usaha itu tidak dibagi berdasarkan beban administrasi dan beban umum. Jadi karena tidak dibagi jadi kita satukan saja jadi beban usaha. Jadi semua beban yang ada di neraca lajur, ini semua beban yang ada di neraca lajur. Ini beban semua yang ada di neraca lajur. Ini ada beban gaji 64 juta, beban utilitas 14.500.000, lalu beban penyusutan peralatan toko, beban penyusutan peralatan kantor, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan dan beban gaji. Ini yang dipindahkan ke laporan laba rugi. Ya. Semuanya dipindahkan di sini. Nah, semuanya ini beban gaji, ini 66.100.000. Nah, ini beban gaji. Ini langsung aja ya disatuin nih karena dipisah. Kita satuin ya ke sini ya. Kepisah ternyata. Kita
Ini kita pisahkan. Nih. Jadi di sini ya. Tadi karena dipisahkan, sekarang kita gabungkan. Udah kesalahan, jadi di sini kan awalnya ini dipisahkan ya, beban gaji yang awalnya di neraca saldo itu 64 juta, lalu ada beban gaji di jurnal penyesuaian. Seharusnya ini digabungkan ya. Jadi kita gabungkan. Nih, udah setelah digabungkan, hasilnya jadi ini. Ini digabungkan ya tadi. Tadi kan terpisah tempatnya, sekarang digabungkan. Jadi setelah digabungkan, hasilnya beban gaji itu 66.100.000. Jadi beban gaji itu 66.100.000. Lalu beban utilitas 14.500.000. Nih. Beban penyusutan peralatan toko 8 juta. Beban penyusutan peralatan toko 8 juta. Beban penyusutan peralatan kantor 5 juta. Beban sewa 9 juta. Beban asuransi 9 juta. Beban perlengkapan 10.200.000. Ini ya. Nah, jadi hasilnya laba kotor 165 juta dikurangi dengan semua total beban usaha atau beban operasi itu sebanyak 121.800.000. Hasilnya laba usaha 43.200.000. Itu ya. 43.200.000. Ini jadi laba usaha di sini. 43.200.000. Nah, setelah membuat laporan laba rugi, kita lanjutkan ke laporan perubahan ekuitas. Nih, kita buat namanya dulu, nama perusahaannya PT Bintang, nama lapornya laporan perubahan ekuitas periodenya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013. Ini ada keterangannya di perubahan ekuitas dalam modal saham, laba ditahan, sama total ekuitas. Nah, saldo awalnya itu kita lihat di neraca lajur. Untuk perubahan ekuitas ada laba ditahan, modal saham. Nih. Modal laba ditahan 20 juta, modal saham 116.750.000. Ya. Total ekuitas dijumlahkan modal saham tambah laba ditahan 136.750.000. Lalu terjadi perubahan, ada penambahan laba usaha di laba ditahan itu sebesar 43.200.000 didapatkan di laporan laba rugi, lalu dikurangi dengan dividen atau prive itu 10 juta, dapatkan angkanya dari sini, dari neraca lajur, prive dikurangi 10 juta. Nah, setelah itu kita jumlahkan secara vertikal. Modal saham ada sebesar 116.750.000. Lalu laba ditahan itu saldo awal 20 juta ditambah dengan laba usaha 43.200.000 dikurangi dengan dividen 10 juta. Hasilnya saldo akhir 53.200.000. Nah, selanjutnya kita jumlahkan secara horizontal. Jadi semua total ekuitas itu 136.750.000. Lalu untuk laba usaha ini 43.200.000. Untuk dividen itu dikurangi 10 juta. Jadi di sini dikurangi ya. Ini dikurangi. Jadi total ekuitas semua di saldo akhir, ada saldo awal ekuitas itu 136.750 ditambah dengan laba usaha 43 juta.
200.000 dikurangi dengan prive 10 juta, saldo akhirnya 169.950.000. Ini ya saldo akhir. Nah, jadi yang dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan ini, modal saham 116.750, lalu laba ditahan itu 53.200.000. Nah, kita lanjutkan ke laporan posisi keuangan. Nah, nama perusahaannya laporan PT Bintang, lalu laporan posisi keuangan periodenya per 31 Desember 2013. Nah, kita cari yang aset dulu, itu kita lihat di neraca lajur. Nih, laporan posisi keuangan yang aset mana aja, yang kas 3.250.000, ini 3.250.000. Lalu kita lihat lagi di neraca lajur, piutang usaha 15.100.000 ini. Lalu kita lihat lagi neraca lajur, ada persediaan barang dagang 62 juta. Lalu kita lihat lagi perlengkapan di neraca lajur 6.200.000 ini 6.200.000. Lalu kita lihat lagi neraca lajur ada sewa bayar di muka 15 juta. Ini 15 juta. Kita lihat lagi ada asuransi dibayar di muka di neraca lajur sebesar 9 juta. Kita pindahkan ke laporan posisi keuangan. Kita lihat lagi ada peralatan toko sebesar 80 juta. Nih, 80 juta. Lalu kita lihat lagi di sini ada akumulasi penyusutan peralatan toko. Jadi pengurang untuk peralatan toko karena dia di kredit. Karena saldo normal aset ada di debit, sehingga akumulasi penyusutan itu menjadi pengurang untuk nih, misal akumulasi penyusutan peralatan toko jadi pengurang di peralatan toko. Nih, sebesar 30 juta, ini ada ya. Lalu kita lanjutkan aset selanjutnya itu peralatan kantor 50 juta. Ini peralatan kantor 50 juta. Lalu dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan kantor 12.500.000. Ini ya. Hasilnya setelah dijumlahkan total aset itu ada 198.050.000. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas. Nah, merujuk kepada neraca lajur, kita masukkan di sini utang usaha. Jadi di sini merupakan item dari aset. Nih. Item dari aset ya, jadi aset. Lalu kita masuk ke liabilitas. Ini ada utang usaha sebesar 26 juta. Nih, utang usaha sebesar 26 juta. Lalu ada utang gaji juga di sini di bawah. Utang gaji 2.100.000. Ya. Nih. Ini total liabilitas. Nah, di bawah utang usaha ada laba ditahan. Laba ditahan itu ekuitas ya. Nah, nih utang dagang sama utang gaji. Nah, ditambahkan utang dagang 26 juta ditambahkan utang gaji 2.100.000 sama dengan total liabilitas 28.100.000. Lalu kita lanjutkan dengan ekuitas. Nah, ekuitas kita merajuk bukan ke neraca lajur karena laba ditahan terjadi perubahan ya, angkanya bukan 20 juta lagi, tapi setelah ditambah laba ditahan itu ntar dikurangi dengan prive, lalu ditambah dengan jadi 20 juta ini nanti dikurangi dengan prive ditambah dengan laba usaha di sini ya. Hasilnya berbeda. Jadi kita merajuk ke laporan perubahan ekuitas ya untuk membuat laporan posisi keuangan. Jadi modal saham nih kita lihat di laporan
perubahan ekuitas ada 116.750.000 ini. Lalu ada laba ditahan sebesar 53.200.000 setelah saldo awal 20 juta ditambah dengan laba usaha dikurangi dengan prive. Hasilnya 53.200.000. Ini. Jadi hasilnya di sini ya. Total ekuitas 169.950.000. Ini ya total ekuitas. Jadi angkanya didapatkan dari sini. Nah, setelah itu total liabilitas ditambah ekuitas 28.100.000 ditambah dengan total ekuitas 169.950.000, hasilnya sama dengan 198.050.000. Jadi di sini total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Nah, berarti sudah ya kita membuat laporan keuangan dari PT Bintang yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ke D, itu buatlah jurnal penutup, itu akan dijawab di pertemuan ke-13 terkait dengan jurnal penutup. Sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.